Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Kusuma dengan NIM 251505107. Nah, di sini saya akan membahas materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan yang terakhir dalam mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Nah, pada materi yang pertama itu di sana kita itu membahas tentang pengenalan arsitektur dan organisasi komputer. Pernahkah Anda merasa kesal karena ponsel atau laptop tiba-tiba melambat? Nah, biasanya kita akan langsung menyalakan RAM, prosesor, atau aplikasi yang berat. Namun, untuk benar-benar memahaminya, kita perlu mempelajari apa yang ada di balik layar, yaitu arsitektur dan organisasi komputer. Secara sederhana, bayangkan sebuah komputer itu seperti sebuah rumah. Arsitektur itu seperti denah atau konsep rancangan, seperti apa yang dilihat oleh seorang programmer, misalnya instruksi dan cara pakainya. Sementara itu, organisasi komputer adalah cara membangunnya yang mencakup detail teknis seperti sinyal, jalur data, dan bagaimana perangkat keras bekerja di dalam mesin. Jika programmer cukup tahu ada RAM 8 GB, maka ahli hardware harus tahu jenis RAM-nya dan di mana harus memasangnya. Sama seperti manusia yang memiliki otak, ingatan, dan panca indera, komputer juga memiliki komponen dasar yang saling terhubung. Ada input seperti keyboard dan kamera sebagai panca indera, CPU sebagai otak untuk menghitung dan mengontrol memori sebagai penyimpan ingatan, serta output seperti layar dan speaker untuk mengekspresikan data. Semua komponen ini dihubungkan oleh jalur yang disebut bus. Keempat bagian ini bekerja sama untuk menjalankan 4 fungsi utama komputer, yaitu memproses data, seperti saat kita bermain game, menyimpan memori, foto, dan video, memindahkan ke file perangkat lain, serta mengatur seluruh sistem agar berjalan dengan selaras. Jadi, saat Anda sedang menonton Netflix atau mengunggah foto ke media sosial, sebenarnya Anda itu sedang terjadi kerja sama yang rumit namun indah antara konsep arsitektur dan implementasi organisasi di dalam perangkat Anda. Sekian materi yang pertama. Dalam arsitektur komputer, kita mengenal modul input atau output sebagai jembatan yang sangat krusial. Perangkat luar atau peripheral tidak bisa langsung terhubung ke bus sistem karena perbedaan kecepatan dan format data yang mencolok. Nah, disinilah modul input atau output berperan untuk melakukan sinkronisasi, mengontrol koordinasi lalu lintas data, serta menyediakan buffering atau tempat penyimpanan sementara agar informasi tidak bercecer saat dikirim. Ada 3 cara utama bagaimana data ini bergerak di dalam sistem. Pertama, ada teknik input atau output program, di mana CPU harus terus-menerus memantau status perangkat. Namun, cara ini cukup menguras tenaga prosesor. Yang cara kedua, ada sistem
instruksi yang lebih cerdas, di mana CPU bisa melakukan pekerjaan lain dan baru akan merespon jika perangkat luar memberikan sinyal bahwa tugasnya sudah selesai. Namun, untuk memindahkan data dalam jumlah besar, komputer menggunakan fitur Direct Memory Access atau DMA. Fitur ini memungkinkan data berpindah langsung antara perangkat dan memori tanpa tiap langkahnya, sehingga efisiensi sistem meningkat drastis. Beralih ke sisi penyimpanan, komputer menggunakan sistem hierarki memori untuk menyeimbangkan antara kecepatan dan biaya. Di tingkat paling atas, kita memiliki register dan cache yang sangat cepat namun kapasitasnya sangat kecil. Di tingkat tengah, ada memori utama atau RAM yang berfungsi menyimpan data yang sedang aktif diproses. RAM bersifat volatil, yang berarti data akan hilang jika listrik mati. Sebagai penyeimbangnya, ada ROM yang bersifat permanen untuk menyimpan instruksi dasar sistem. Yang terakhir, pada dasar hierarki terdapat penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD yang menyediakan kapasitas besar untuk menyimpan seluruh data kita secara permanen. Perpaduan antara modul input atau output yang sigap dan hierarki memori yang tertera inilah yang membuat komputer kita dapat bekerja dengan sangat harmonis. Nah, dunia komputer pada dasarnya adalah perpaduan sempurna antara dua elemen utama, perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware merupakan wujud fisik yang menjalankan tugas-tugas berat. Di sana terdapat CPU sebagai otak pemroses, memori untuk menyimpan data, serta perangkat input dan output yang menghubungkan kita dengan mesin. Namun, fisik yang kuat tidak akan berfungsi tanpa instruksi yang cepat. Disinilah perangkat lunak atau software berperan. Dimulai dari sistem operasi yang mengatur segala sumber daya hingga perangkat lunak aplikasi yang membantu pekerjaan kita sehari-hari. Software bertindak sebagai jembatan yang menerjemahkan keinginan pengguna menjadi bahasa yang dimengerti oleh mesin. Hubungan antara keduanya adalah bentuk sinergi yang mutlak. Arsitektur komputer memastikan bahwa setiap instruksi digital dapat dieksekusi secara fisik dengan akurat. Tanpa salah satu, sistem akan tidak berjalan. Jadi, canggihan teknologi yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari keharmonisan antara komponen yang terlihat dan logika yang tak kasat mata. Unit kontrol adalah otak dari komputer yang memiliki peran sentral dalam sistem manajemen CPU bersama dengan alur. Fungsi utamanya adalah mengawasi siklus instruksi dan mengontrol sinyal untuk micro operation. Unit kontrol memastikan setiap instruksi berjalan sesuai urutan dan mengirim sinyal yang relevan ke CPU, memori, dan input-output. Selain itu, ia bertugas mengeksekusi operasi mikro, tugas-tugas kecil di dalam CPU. Siklus kerja unit kontrol menjalankan siklus instruksi CPU melalui 4 tahap utama, yaitu fetch atau pengambilan, membaca instruksi dari memori. Yang kedua ada decode atau penerjemahan, menginterpretasikan opcode
Instruksi biner untuk memahami perintah. Yang ketiga ada eksekutif pelaksanaan, menjalankan sinyal kontrol untuk mengaktifkan operasi mikro yang sesuai. Yang keempat ada store, penyimpanan, menulis data yang telah diproses kembali melalui memori. Setelah eksekusi selesai, proses ini berulang untuk instruksi berikutnya. Dalam contoh nyata, unit kontrol dapat diibaratkan sebagai dirijen orkestra. Dirijen tidak bermain alat musik seperti alu melakukan perhitungan, namun ia mengontrol dia dan mengorganisasikan semua posisi komponen CPU, memori, input, output dengan sinyal-sinyalnya, memastikan komposisi program dimainkan dengan urutan yang benar. Sistem multiprosesor ini adalah komputer yang menggunakan dua atau lebih prosesor atau CPU yang identik. Tujuannya adalah untuk menjalankan multiprocessing, yaitu kemampuan mengeksekusi beberapa proses perangkat lunak secara serentak. Ini pada dasarnya adalah komputasi paralel. Karakteristik dan jenis utama multiprosesor adalah sistem shared memory, multiprosesor, atau berbagai RAM umum. Jenis utamanya adalah symmetric multiprocessing atau SMP. Sistem modern, semua prosesor diperlukan secara dan berbagai beban kerja yang secara dinamis. Contohnya yaitu CPU multi-core di laptop. Yang kedua ada asymmetric multiprocessing atau ASMP. Satu proses bertindak sebagai master untuk mengatur tugas, sementara yang lain bertindak sebagai slave. Yang ketiga, mengapa digunakan manfaat utama dari pemrosesan paralel, yaitu adalah waktu eksekusi lebih cepat dan mengatasi keterbatasan kapasitas memori komputasi serial. Dalam contoh nyatanya, contoh paling jelas adalah motherboard server dial socket yang digunakan untuk pusat data. Motherboard ini menampung dua CPU kelas enterprise seperti Intel Xeon Scalable untuk mencapai jumlah core yang tinggi, memungkinkan pemrosesan yang sangat paralel untuk tugas seperti 3 dimensi rendering atau high performance computing atau HPC. Gerbang logika adalah elemen pembangunan fundamental dari semua sirkuit digital. Mereka bekerja dengan hanya menggunakan dua nilai biner, yaitu yang satu tinggi, hidup, dan 0 rendah atau mati. Definisi dasarnya, gerbang logika adalah perangkat yang menghasilkan keluaran hanya jika kondisi masukan yang ditentukan terpenuhi. Adapun tiga jenis utama gerbang logika terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu dasar, AND, OR, dan NOT, universal, NAND, dan NOR, eksklusif, XOR, dan XNOR. Kita membuktikan kebenaran logika ini dengan tabel kebenaran, fungsi kunci, dan contoh. Mari kita fokus pada fungsi kuncinya, yaitu gerbang AND keluaran akan tinggi jika angka 1 hanya semua masukan tinggi. Gerbang OR keluaran akan tinggi angka 1 jika setidaknya 1 masukan tinggi. Gerbang NOT inverter kembalikan status logika, masukkan 1 menjadi 0 dan sebaliknya. Contoh kasus nyatanya yaitu gerbang logika ini digunakan di banyak aplikasi, termasuk di komputer, sistem kontrol industri, hingga sistem keamanan. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat sistem penerapan jalan umum. Sistem ini menggunakan gerbang OR dan NOT.
serta sensor cahaya dan saklar. Lampu jalan mati atau off hanya ketika saklar off dan sensor cahaya terang. Dalam semua kombinasi masukan lainnya seperti saklar on atau sensor gelap, lampu akan hidup atau on. Intinya, gerbang logika ini menggunakan transfer data, perhitungan, dan pemrosesan data, memberikan kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan logika. Performa komputer. Mengukur performa komputer itu sangat penting untuk membandingkan CPU dan mengoptimalkan sistem. Ada metrik-metrik kunci, yaitu yang pertama ada clock speed. GHz adalah detak jantung CPU, tapi jangan terkecoh oleh angka tinggi. Yang lebih penting adalah CPI atau cycles per instruction yang mengukur efisiensi. Semakin rendah CPI, maka CPI itu semakin baik. Kemudian ada FLOPA untuk mengkomputasi matematis berat seperti pada AI dan simulasi. Untuk menilai secara jujur, kita menggunakan benchmarking. Hindari hanya melihat sintetik benchmarking. Selalu mengutamakan real world benchmarking seperti gaming FPS untuk Blender rendering. Ingat kasus nyata ini, jangan hanya lihat GHz. Gunakan metrik gabungan, yaitu APC, interaction per cycle, dikali frekuensi GHz CPU B yang 2,5 dengan CPI yang rendah bisa jauh lebih cepat daripada CPU A yang 3.0 dengan CPI yang tinggi. Kesimpulannya yaitu tidak ada satu angka pun yang mendefinisikan performa nyata. Selalu gunakan berbagai metrik dan pertimbangkan faktor seperti size, kecepatan memori, dan thermal throttling untuk memahami kinerja berkelanjutan. Melalui pembelajaran mengenai organisasi dan arsitektur komputer ini, saya menyadari bahwa setiap peranti canggih yang kita gunakan hari ini adalah hasil daripada reka bentuk struktur yang sangat teliti. Perkara utama yang saya pelajari yaitu perbedaan fundamental. Saya kini memahami bahwa arsitektur komputer adalah tentang atribut sistem yang dapat dilihat oleh pengatur acara seperti set arahan. Manakala organisasi komputer adalah tentang bagaimana unit-unit operasional dihubungkan secara fisikal untuk merelasikan arsitektur tersebut. Adapun evolusi teknologi, mempelajari tren modern seperti cloud computing, artificial intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, dan quantum computing. Membuka mata saya tentang betapa pantasnya teknologi berkembang melalui batas komputer tradisional. Kesadaran masa depan sebagai mahasiswa, pemahaman ini bukan sekedar teori, tetapi asas penting untuk saya beradaptasi dengan inovasi masa depan. Saya belajar bahwa kecakapan sebuah sistem bukan saja bergantung pada perizian, tetapi bagaimana perkakasan dioptimumkan melalui organisasi yang sangat betul. Bahwa kesimpulan ini, refleksi ini menguatkan tekad saya untuk terus meneruskan bidang teknologi maklumat, karena memahami bagaimana dan mengapa sebuah komputer berfungsi adalah kunci untuk menjadi pembangunan teknologi yang kreatif dan berdaya saing pada masa depan. Sekian, terima kasih.